오랜만이네. Hai teman-teman, apa kabarnya? Kali ini kita akan ceritakan kelanjutan dari film The Witch, yang dimana film kali ini berjudul The Witch 2 Deotero Oni. Bagi teman-teman yang belum nonton part satunya, linknya ada di pojok kanan atas yang ini. Oke, langsung aja lanjut ke film. Film diawali pada saat masa kecil Jayun sedang di peternakan. Sapi mati akibat ulah Jayun kecil. Ya, seperti yang dikatakan Pak Go saat di part 1, yang dimana saat di rumah sakit Pak Go mengatakan pada saat merawat Jayun kecil, Jayun pernah membunuh sapi. Pak Go saat itu marah, tetapi istrinya menenangkannya dan meyakinkan untuk tetap merawat Jayun dengan kasih sayang. Scene beralih pada penumpang bus pariwisata yang sedang di perjalanan membawa mahasiswa dan mahasiswi. Diperlihatkan dua orang mahasiswi sedang berbincang. Salah satunya wanita cantik yang sedang hamil muda akibat hubungan gelap. Sopir bus dan anggotanya memiliki niat jahat. Bukannya diantar ke tujuan, bus malah berbelok arah menuju lokasi pertambangan. Di sini semua penumpang diwafatkan semua menggunakan gas beracun, kecuali seorang mahasiswi cantik yang sedang mengandung. Ternyata wanita tadi dibawa menuju ke tempat perempuan yang mirip dengan dokter baik di part 1. Berita dipalsukan bahwa bus mengalami kecelakaan ke dalam jurang. Seperti memiliki niat terselubung, wanita yang mirip dokter baik ini mengatakan kalau anak di dalam kandungan itu adalah anak kembar. Saat itu ujuk-ujuk muncul dokter baik. Sudah diduga, ternyata wanita berambut panjang ini kembarannya dokter baik. Sama-sama dokter yang suka eksperimen gak jelas, mereka sudah merombak anak kembar yang ada di kandungan cewek ini. Scene berpindah pada suasana tempat bersalju. Ini adalah kelompok penyihir dari laboratorium Shanghai milik dokter baik. Mereka memasuki mobil bersama kelompoknya hendak pergi entah kemana. Terjadi lagi sebuah pembantaian di dalam laboratorium milik dokter baik. Tetapi kali ini berbeda. Pembantaian dilakukan oleh penyusup yang masuk ke dalam laboratorium. Semua yang ada di dalam dihabisi oleh penyusup ini, kecuali satu, wanita tokoh utama di film ini. Kenalin cuy, wanita ini bernama Girl. Ya, kita sebut aja si gadis ya. Ketua pengawas laboratorium bernama Mr. Zhang mendatangi Susi. Sebut saja Susi ya, karena emang gak tahu namanya siapa. Walau dengan rasa takut, Mr. Zhang tetap terus terang menceritakan kejadian kepada ketuanya ini. Perbincangan masih terlihat santai saat menceritakan laboratorium hancur. Namun saat Mr. Zhang mengatakan si gadis keluar dengan berjalan sendirian, Susi langsung berubah mimik wajahnya. Si gadis yang sedang berjalan entah kemana berada di tengah jalanan yang sepi. Dan saat itu juga muncul mobil yang hampir menabraknya. Ternyata ini mobil penculik yang sedang membawa seorang wanita yang menjadi korbannya. Wanita ini bernama Kyung Hee. Karena takut si gadis menjadi saksi, akhirnya ia pun juga ikut dibawa ke dalam mobil. Di dalam mobil, si gadis yang terlihat seperti orang linglung menjadi diganggu karena pria penasaran. Ia yang merasa risih langsung menghabisi semua pria yang ada di mobil. Kyung Hee yang merasa tertolong mengajak si gadis ikut dengannya. Mereka pun pergi bersama omnya Kyung Hee yang kebetulan seorang dokter. Sebut saja Om Gembul. Di rumah Om Gembul, si gadis pun diobati luka-lukanya. Peluru dan pecahan kaca yang menancap dikeluarkan dari tubuhnya. Namun setelah itu, Om Gembul langsung terkejut melihat tubuh si gadis yang tiba-tiba langsung pulih. Kelompok penculik yang tadi rupanya adalah suruhan paman Kyung Hee bernama Yongdo. Yang rakus ingin menguasai harta warisan milik orang tua Kyung Hee. Pamannya menyuruh kelompoknya untuk memaksa Kyung Hee menandatangani harta warisan Gonogini. Begitulah. Om Gembul menasehati Kyung Hee untuk menyerahkan saja si gadis ini ke polisi. Namun Kyung Hee memutuskan untuk mengajak si gadis ke rumahnya saja. Di tempat lain, terlihat seorang wanita yang sedang ngudut yang habis mengkoitkan musuhnya. Wanita ini bernama Jo Heon.
Ia adalah salah satu hasil eksperimen dokter baik juga. Ia bertugas sebagai agen tentara bayaran yang sering diboking untuk menghabisi musuh perang yang sulit dikalahkan. Setelah menyelesaikan misinya, ia pun dijemput oleh partner kerjanya bernama John. Sama-sama bukan manusia biasa juga. Sesampainya di rumah, Jo-Heon melepaskan satu persatu peluru yang menempel di tubuhnya hanya menggunakan tangan. Wow, langsung sembuh coy. Ia pun membuka laptop untuk mengirim laporan ke atasan. Hanya menggunakan matanya, laporan selesai dikirimkan. Hebat bukan? Ya namanya juga film bang. Kyung-hee dan si gadis tiba di rumah. Kyung-hee yang hanya tinggal bersama adiknya mengenalkan si gadis pada adiknya bernama Dae-gil. Mereka bertiga pun makan malam. Di tengah makan, kakak adik ini cekcok soal lauk makanan. Namun di tengah cekcoknya mereka, si gadis yang kelaparan langsung mengambil kesempatan untuk menghabiskan semua makanan yang ada di meja. Setelah makan, si gadis pun diantar ke dalam kamar oleh Kyung-hee. Di sini si gadis sudah merasa nyaman bersama Kyung-hee. Scene berpindah pada Suzy yang memanggil Jo-Heon dan John. Pemanggilan itu tak lain dan tak bukan karena memberikan perintah untuk mencari si gadis yang kabur. Mereka berdua pun berangkat dengan dibekali alat pelacak yang dipercaya mampu mengetahui si gadis berada. Di tengah perjalanan di dalam hutan, Jo-Heon dan John dikejutkan dengan dua orang suruhan Mr. Jang yang menghentikan mereka. Tetapi dua orang ini bukan tandingan mereka. Cukup John seorang diri mampu mengalahkannya. Malam harinya, rumah kediaman Kyung-hee kedatangan Paman Yong-do bersama rombongan komplotannya. Mereka ingin merebut paksa tanah dan rumah milik Kyung-hee. Namun Kyung-hee tidak menyerah begitu saja. Ia keluar dengan memegang shotgun berdiri langsung di depan komplotan ini. Yong-do mencoba negosiasi lagi dengan menanyakan di mana sertifikat rumah milik ayahnya Kyung-hee. Tak hanya Kyung-hee sendiri, tiba-tiba Dae-gil langsung menggaplok anak buahnya dengan tongkat baseball. Namun hal itu justru membuat komplotan ini naik pitam. Melihat Kyung-hee dan Dae-gil dihajar di depan mata, si gadis langsung turun dari atas genteng dan menghajar komplotan ini satu persatu. Sekali tendang langsung mental, sekali senggol langsung patah. Itulah yang terjadi pada anak buah Paman Yong-do yang dihajar si gadis. Paman Yong-do pun sudah terdesak dibuat si gadis. Untung saja Kyung-hee segera melerainya dan memberikan Paman Yong-do bacot no jutsu agar tak jadi orang yang tamak harta. Di pagi hari di sebuah kuburan, Jo-Heon yang sedang ziarah kubur didatangi Mr. Jang. Mr. Jang pun memberi klarifikasi atas kejadian kemarin, bahwa sebab ia mengirim anak buahnya saat itu lantaran kesal sama si Suzy. Masa nyuruh Jo-Heon untuk melakukan misi ini? Ya Mr. Jang jadi ngerasa nggak dipercaya sama kemampuannya gitu. Tetapi Mr. Jang jadi legowo karena sudah klarifikasi. Yang penting si gadis bisa cepat ketemu. Malam harinya ketika Kyung-hee keluar dari klinik Om Dokter, di dalam mobil ia didatangi oleh Jo-Heon. Jo-Heon meminta Kyung-hee untuk mau diajak bekerja sama agar si gadis bisa diserahkan kepada Jo-Heon. Di saat yang sama, kantor Paman Yong-do kedatangan 4 orang yang juga ciptaan dokter baik. Dengan brutal mereka menghabisi anak buah Yong-do. Mereka pun menanyakan informasi tentang si gadis kepada Paman Yong-do. Berpindah tempat, Dae-gil sedang mojok bersama si gadis di atas genteng sambil menonton penampilan Jayun yang dulu saat audisi. Dae-gil meminta pada si gadis menerbangkan benda seperti yang dilakukan Jayun di video itu. Namun hanya dengan senyumannya, si gadis mampu menerbangkan semua benda yang ada di sekitar rumah. Setelah semua berada di dalam rumah, Kyung-hee merasa dilema harus mengambil keputusan bagaimana. Harus mengikuti tawaran dari Jo-Heon, tapi di sisi lain ia kasihan sama si gadis. Namun tiba-tiba si gadis merasakan kehadiran yang mengancam. Benar sekali, ternyata Jo-Heon dan John sudah bersiap akan menyerang. Dan beberapa menit setelahnya,
datang Yongdo bersama 4 orang super tadi. Mengetahui itu, Daigil langsung membawa si gadis bersembunyi di atas genteng. Kyung-hee pun keluar membawa shotgun, namun tanpa pikir panjang, paman Yongdo langsung menembakkan senjatanya ke arah Kyung-hee. Kyung-hee pun langsung tak sadarkan diri. Ditambah lagi, bom milik Jo-hyun diledakkan di rumah Kyung-hee. Anak buah menemukan posisi si gadis dari pelacak miliknya. Namun saat akan melepaskan tembakan ke arah si gadis, hal itu digagalkan oleh seorang dari 4 orang super tadi. Jo-hyun yang melihat Kyung-hee wafat merasa iba atas apa yang terjadi. Jadi ia pun membalaskan dengan menembak paman Yongdo. Saat Jo-hyun akan menghabisi semua anak buah paman Yongdo, hal itu lebih dulu dilakukan oleh seorang wanita dari 4 pemuda super tadi. Di sini, Jo-hyun dan John kewalahan melawan 2 orang pemuda dari 4 orang super tadi. Paman Yongdo yang masih terbaring hidup menembakkan senjatanya ke arah Daigil. Jo-hyun yang mengetahui itu berusaha menyelamatkan Daigil. Namun apa daya, peluru malah tembus ke tubuh Daigil. Si gadis yang sempat tertidur akibat ledakan bom tadi akhirnya bangun. Ia pun langsung teringat dengan Kyung-hee. Saat itu juga tiba-tiba muncul seorang pemudi dari 4 orang super tadi. Dengan brutal mencoba menusuk si gadis. Namun si gadis bisa menghentikan pergerakannya. Dan akhirnya malah si gadis mematahkan pisau dan menusuk kepala pemudi itu dengan pisaunya sendiri. Jo-hyun dan John sudah tak memiliki tenaga lagi akibat melawan 2 orang pemuda ini. Dan akhirnya Jo-hyun dan John kalah dalam pertarungan di sini. Lalu muncul si gadis dengan membawa mayat seorang pemudi tadi, menunjukkan kepada 2 pemuda yang tersisa. Si gadis yang melihat keadaan Kyung-hee dan Daigil yang sudah tak bernyawa langsung terdiam. 2 orang pemuda tadi dengan sombongnya tertawa dan mengejek si gadis. Si gadis pun meluapkan kemarahannya kepada mereka berdua. Hanya dengan suara dan tatapannya, si gadis dengan mudah mengalahkan 2 pemuda ini. Saat tersisa tinggal seorang perempuan, muncul Jae-yoon yang turun dari mobil. Ia mengatakan kalau dia yang menyerang laboratorium dengan maksud agar si gadis selamat, dan 4 orang brutal tadi adalah suruhan Jae-yoon. Disuruh untuk selamatkan si gadis, malah mau menghabisinya. Jae-yoon yang melihat Kyung-hee dan Daigil memberikan pilihan kepada si gadis karena obat penawarnya hanya ada 1. Tapi karena si gadis kelamaan milih mau ngidupin yang mana, Jae-yoon akhirnya membius si gadis dan membawanya dengan tujuan selanjutnya akan mencari ibu mereka. Setelah Jae-yoon dipastikan pergi, Jo-hyun dan John akhirnya terbangun. Ia dengan panik langsung menelepon Mr. Jang. Ternyata Mr. Jang dari tadi nonton di sekitar situ. Karena tadi takut dihabisi Jae-yoon, jadi mereka tidak menampakkan tanda-tanda kehidupan. 저것들이 어디로 갈진 이미 다 알고 있으니까. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam cerita yang saya sampaikan. Subscribe kalau mau. Dadah.